Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, alhamdulillah ya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Nah, sebelum itu, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Saya harap ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, setelah itu Ibu mau absen dulu ya. Ibu. Tasriana, Hadir. Nur Aziza, Hadir Bu. Kasma, Hadir Bu. Irma. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah ya hadir semua hari ini. Sudah benar. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi seperti ini ya. Amin Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk kata-kata klasifikasi makhluk hidup ada yang pernah dengar? Atau yang kata-kata klasifikasi dulu? Ada yang tahu apa itu klasifikasi? Ibu beri waktu ya untuk menjawabnya. Kalau ada yang tahu, silahkan ajukan tangan ya. Saya Bu. Ya, apa? Klasifikasi adalah menyusun. Menyusun ya, bagus sekali ya. Ada yang masih bisa menambahkan atau sudah setuju dengan jawaban dari temannya? Saya Bu. Ya, silakan Saudari Kasma. Klasifikasi adalah mengelompokkan. Ya, betul sekali ya, tentang pengertian yang sudah diutarakan oleh temannya bahwa klasifikasi itu menyusun dan mengelompokkan. Nah, untuk pengertian dari klasifikasi makhluk hidup kan tadi cuma klasifikasi. Nah, sekarang klasifikasi makhluk hidup ada yang tahu? Ibu juga beri waktu untuk mencari jawabannya, bisa di buku, bisa di Google. Silahkan dicari jawabannya. Kalau ada yang sudah tahu, silahkan dijawab ya. Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup. Ya, betul sekali ya, pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup ini adalah proses pengelompokan makhluk hidup dari dalam kategori golongan bertingkat ya. Ibu. Makhluk hidup nih. Kemudian untuk tujuan klasifikasi makhluk hidup ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kalian tentu saja tahu kan kalau di dunia ini banyak sekali organisme yang masing-masing memiliki ciri khusus sebagai pembeda dari organisme lainnya kan? Ibu. Ya kan? Nah, organisme-organisme tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan ciri-ciri khususnya itu dalam klasifikasi. Nah, untuk manfaat dari klasifikasi makhluk hidup sendiri untuk kehidupan manusia itu antara lain untuk menyederhanakan objek studi, memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam dan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya melalui persamaan dan perbedaan ciri dan sifatnya. Nah, kemudian untuk materi kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua adalah tahap-tahap klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Nah, bisa dilihat di atas ada KI atau kompetensi inti yang harus kita capai. Yang pertama itu KI 1, menghayati dan
keduanya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai dari solusi asal atas berbagai permasalahan. Nah, kemudian KI3-nya ini memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan bumi mineral. Kemudian KI4-nya mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar, yang pertama itu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, klasifikasi 5 kingdom. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang yang menjelaskan tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua adalah menjelaskan tahap-tahap klasifikasi makhluk hidup, dan yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Tolong dicatat ya, tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua adalah menjelaskan tahap-tahap klasifikasi makhluk hidup. Menjelaskan tahap-tahap klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Silahkan dicatat dulu. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, untuk tujuan dan manfaat klasifikasi ini, yang pertama itu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Yang ketiga, melihat hubungan kekerabatan antara anggota kelompok makhluk hidup dalam klasifikasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah untuk mengurutkan proses perkembangan suatu makhluk hidup berdasarkan hubungan kekerabatannya dengan golongan yang lain. Nah, ini adalah tujuan dan manfaat dari klasifikasi. Sudah. Nah, untuk tahap-tahap klasifikasi sendiri ada 3. Yang pertama adalah identifikasi atau pencanderaan. Yang kedua adalah pengelompokan. Dan yang ketiga adalah pemberian nama kelompok. Nah, untuk pencanderaan sendiri atau identifikasi ini merupakan pengamatan ciri-ciri atau sifat makhluk hidup. Hal-hal yang diamati ini meliputi morfologi, anatomi, fisiologi, kromosom, dan tingkah laku. Nah, kalau morfologi ini, ada yang tahu apa itu morfologi? Bagaimana itu morfologi? Ibu beri waktu untuk menjawab. Kalau sudah ada yang tahu, silahkan acungkan tangan. Morfologi ya. Sini Bu. Ya, silahkan saudari Asisa. Yaitu tampak luar yang bisa dilihat dengan mata. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Asiza. Nah, kemudian untuk setelah pencanderaan ini, langkah selanjutnya adalah pengelompokan makhluk hidup yang memiliki banyak kesamaan berdasarkan pencanderaan ke dalam kelompok yang sama, misalnya kambing, kelinci, kuda, dan sapi, termasuk dalam satu kelompok karena sama-sama merupakan hewan pemakan tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk pada tahap yang ketiga, yaitu pemberian nama kelompok. Oke, nah untuk macam-macam klasifikasi di sini ada 4. Yang pertama adalah klasifikasi alami atau natural, sistem klasifikasi buatan, dan sistem klasifikasi filogenik. Yang terakhir adalah sistem klasifikasi menurut Carlos Linnaeus. Kemudian untuk sistem klasifikasi natural atau alami ini adalah suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki, yang seperti dikatakan oleh temannya tadi bahwa morfologi itu yang tampak luar.
Kemudian pengamatan dilakukan dengan mengamati bentuk luar, yaitu morfologi tubuh suatu makhluk hidup, antara lain warna, ukuran tubuh, tinggi, bentuk daun, bentuk paruh, bentuk kaki, dan bentuk batang. Kemudian sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Silahkan dilihat di atas. Silahkan dibaca dulu. Ada yang bisa membaca? Satu orang saja. Nah, untuk macam-macam klasifikasi bisa dilihat di atas. Ada 4. Yang pertama itu sistem klasifikasi alami atau natural. Yang kedua sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Dan yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenik. Yang terakhir adalah sistem klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alami atau natural. Sistem klasifikasi alami adalah suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki. Seperti yang tadi sudah dikatakan temannya, bahwa morfologi itu adalah tampak luar dari suatu makhluk hidup yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua adalah sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan ini mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisas. Praktis artinya itu dia cepat didapat, lebih mudah, artinya praktis. Dunia makhluk hidup, dasar klasifikasi adalah ekologinya, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup. Misalnya pada klasifikasi tumbuhan, ada pohon. Pohon itu yang tingginya lebih dari 10 meter ya. Ada semak, perdu, dan gulma. Kemudian untuk sistem klasifikasi filogeni. Sistem klasifikasi filogeni ini adalah pengelompokan berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson atau kelompok. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Nah, sistem filogeni ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern yang dipelopori oleh Hutchinson, Conkright, dan lainnya. Kemudian untuk yang keempat adalah sistem klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. Linnaeus menyatakan bahwa organisme yang memiliki persamaan paling banyak digolongkan dalam tingkatan yang sama. Sistem ini mengenal adanya tingkatan pengelompokan makhluk hidup yang disebut dengan takson. Takson itu adalah urutan tingkatan dari tinggi yang terendah. Yang paling tinggi itu adalah kingdom atau kerajaan, phylum atau divisi, kelas atau kelas, ordo atau bangsa, familia, suku, dan genus adalah marga. Sudah. Anak-anak, ini adalah gambar dari contoh-contoh dari klasifikasi yang tadi sudah jelaskan. Ini adalah gambar dari bakteri, jamur. Bisa dilihat di atas. Ini adalah tumbuhan yang ini. Ini adalah sistem klasifikasi yang bisa kita lihat di atas. Yang pertama itu sistem kingdom Monera. Klasifikasi kingdom Monera yang ciri-cirinya itu memiliki ukuran mikroskopis, bersifat prokariotik, memiliki membran inti, bersel satu, berkembang biak dengan cara membelah. Contohnya itu bakteri dan alga seperti gambarnya yang tadi ya, yang pertama Ibu kasih lihat. Kemudian yang kedua adalah kingdom Protista. Ciri-cirinya bersifat eukariotik, memiliki inti sel yang telah bermembran. Contohnya itu Paramecium dan alga hijau. Ini adalah gambarnya. Bentuknya seperti sendal jepit ini, Paramecium. Ini seperti biji yang terbelah. Kemudian ada kingdom fungi atau jamur. Biasa kan lihat jamur yang seperti ini di tempat-tempat yang basah seperti pohon yang sudah mati. Pada saat musim hujan banyak seperti ini. Ciri-cirinya itu yang memiliki banyak sel atau multiseluler, memiliki hifa,
bersifat saprofit, tidak berklorofil, berkembang biak dengan secara generatif maupun vegetatif. Kemudian yang kingdom plantae atau tumbuhan, ini ada gambar tentang lumut atau bryophyta, seperti ini gambarnya ya. Ini adalah tumbuhan paku yang biasa kita lihat di pohon-pohon kelapa. Dia tumbuhnya di pohon kelapa biasanya. Kemudian ini adalah tumbuhan yang berbiji kayak Spermatophyta. Dan ciri-cirinya ini organisme heterotrof, memiliki klorofil, berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Contohnya Bryophyta lumut, Pteridophyta, paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kemudian yang kedua adalah kingdom animalia atau hewan. Ini adalah ulat ya, lucu sekali gambarnya ya. Udah. 3. Nah ini adalah kuda, contoh vertebrata ya. Ciri-cirinya bisa dilihat di atas. Yang pertama adalah bersifat eukariotik atau memiliki membran inti, tidak memiliki kloroplas, artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang ini ya, cacing. Tidak memiliki dinding sel adalah contohnya ini seperti cacing dan kuda. Inilah gambarnya, bisa dilihat di atas. Sudah mirip. Nah, untuk lebih memahamkan kalian tentang materi sistem klasifikasi makhluk hidup ini, Ibu minta kalian menjawab pertanyaan yang ada di atas, ada 2 nomor ya. Tentang yang pertama itu, sebutkan ciri-ciri kingdom fungi atau jamur. Dan yang kedua adalah sebutkan ciri-ciri kingdom animalia. Ini dijawab ya sekarang. Silahkan dijawab. Ibu sudah tadi jelaskan ya tentang materi ini. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menjawab ini. Sudah selesai ya? Jawab ya Bu. 3. Nah, untuk pertanyaan Ibu tadi, silahkan dijawab secara lisan. Silahkan siapa yang bisa yang tentang kingdom fungi atau jamur ini. Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Saya Bu. Ya, silakan Saudari Kasma. Ciri-cirinya yaitu yang pertama jamur yang memiliki banyak sel atau multiseluler, yang kedua memiliki hifa, yang ketiga bersifat saprofit, yang keempat tidak berklorofil, dan yang kelima yaitu berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Ya, benar sekali ya, berarti sudah menyimak tadi penjelasan dari Ibu ya. Kemudian yang soal yang kedua Ibu tadi itu tentang kingdom animalia. Ya, coba Saudari Asisa menjawab pertanyaan Ibu tentang ciri-ciri kingdom animalia. Kingdom animalia atau hewan memiliki ciri-ciri yang bersifat eukarioid atau memiliki membran inti, tidak memiliki kloroplas, tidak dapat membuat makanannya sendiri, tidak memiliki dinding sel, contohnya cacing dan kuda. Ya, betul ya, benar sekali kalian semua. Nah, untuk materi kita hari ini, sebelum Ibu menutup, kalian bisa menyimpulkan tujuan dari materi kita hari ini, tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang bisa menyimpulkan materi klasifikasi makhluk hidup? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Saudari Asisa. Kesimpulan dari materi manfaat klasifikasi, yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar mudah dikenali. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. 3. Melihat hubungan kekerabatan antar anggota kelompok makhluk hidup dalam klasifikasi tersebut. 4.
mengurutkan proses perkembangan suatu makhluk hidup berdasarkan hubungan kekerabatannya dengan golongan yang lain. Ya, masih ada lagi yang tentang manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Coba Saudari Kasma. Manfaat klasifikasi makhluk hidup antara lain yang pertama menyederhanakan objek studi, yang kedua memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, dan yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain melalui persamaan dan perbedaan ciri dan sifat. Ya, benar sekali ya tentang manfaat klasifikasi makhluk hidup. Kemudian tadi kan ada juga tahap-tahap. Ada yang tahu ada berapa itu tahap-tahap dari klasifikasi? Saya Bu, Ya, silakan. ada 3. Ya, Yang pertama pencanderaan, kedua pengelompokan, dan ketiga pemberian nama kelompok. ya benar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ada lagi tadi yang terakhir itu tentang macam-macam klasifikasi. Nah, untuk macam-macam klasifikasi ini ada yang tahu tadi ada berapa? 4. Ya, betul sekali. Coba disebutkan apa saja? Yang pertama, sistem klasifikasi alami atau natural. Yang Ya. kedua, sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Yang ketiga, sistem klasifikasi filogenik. Dan yang keempat, sistem klasifikasi menurut Carlos Linnaeus. Ya, benar sekali ya. Materi kita hari ini sangat beraneka ragam ya, tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari materi kita hari ini kita dapat menyimpulkan tadi seperti yang sudah disimpulkan oleh temannya bahwa ada tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri ada 4 dan manfaatnya juga ada terbagi dari atas 3 tadi yang sudah dijelaskan oleh temannya. Dan yang tahap-tahap klasifikasi ini terdiri dari pencanderaan, pengelompokan, dan pemberian nama kelompok. Nah, kemudian untuk macam-macam klasifikasi yang sudah kita jelaskan tadi ada 4, yaitu sistem klasifikasi alami atau natural, sistem klasifikasi buatan atau artifisial, sistem klasifikasi filogenik, dan sistem klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. Sudah terus. Nah, untuk materi minggu depan, hari ini kan masih pertemuan yang pertama, materi kita yang tadi. Yang minggu depan itu pertemuan yang kedua tentang materi sistem pemberian tata nama yang tolong dipelajari dengan baik. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan materi ini. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak, karena sekarang lagi pandemi COVID-19. Jadi kita harus menjaga kesehatan agar sistem imun kita lebih kuat. Semoga tidak terpapar oleh penyakit ini. Nah, untuk hari ini kita sudahi saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.